Kemudian ini terkait fungsi konsumsi, fungsi tabungan, angka pengganda. Ini katanya dengan ekonomi makro. Kita berbicara keseluruhan pendapatan nasional. Nah, dalam ekonomi makro, pendapatan masyarakat suatu negara itu adalah keseluruhan. Jadi pendapatan nasional. Tidak lagi menghitung pendapatan per individu. Kalau kita berbicara ekonomi makro, maka pendapatan masyarakat suatu negara adalah keseluruhan pendapatan nasionalnya. Jadi agregat, kumpulan dari pendapatan seluruh masyarakat itu pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu dikategorikan menjadi dua, bisa yaitu konsumsi dan saving, tabungan. Nah, bisa dikonsumsi, bisa ditabungkan. Sehingga persamaannya adalah Y. Y ini adalah pendapatan nasional. Pendapatan itu bisa digunakan untuk konsumsi, bisa digunakan untuk saving. Nah, jadi konsumsi nasional maupun tabungan nasional itu linear dengan pendapatan nasional. Nah, sedangkan ini yang pertama. Sedangkan konsumsi itu punya persamaan sendiri. Ini di bawahnya nih. Konsumsi adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Jadi konsumsi itu adalah konsumsi otonom, ini konstanta, dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Kalau pendapatan nasional semakin tinggi, maka konsumsinya masyarakat itu semakin tinggi. Nah, konsumsinya semakin tinggi. Ini adalah persamaan konsumsi. Nah, bagaimana dengan persamaan saving? Nah, beda lagi nih nanti. Nah, tabungan ini atau saving, persamaannya adalah, nah ini sama, tabungan S0 plus SY, S kecil ini. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka savingnya juga semakin tinggi. Konsumsi bisa semakin tinggi, kalau pendapatan tinggi lah, konsumsi bisa tinggi, saving juga bisa tinggi. Nah itu. Kemudian sama istilahnya dengan konsumsi. Nah, S kecil ini adalah marginal propensity to save. Kalau yang C, marginal propensity to consume. Jadi kecenderungan untuk mengkonsumsi. Kalau saving, kecenderungan untuk saving. Nah ini. Jadi kecenderungan itu adalah slope-nya. Jadi lebih cenderung konsumsi atau savingnya. Nah itu bisa kita cari setelah ini. Jadi ini Y sama dengan konsumsi ditambah saving. Kita masukkan persamaan konsumsinya adalah ini. Mana ini? Nah, persamaan konsumsi ini, Y ini adalah pendapatan, saving adalah saving. Ini kita mau mencari savingnya dulu, sehingga ketemulah. Saving adalah ini, min C0, konsumsi otonom, plus 1 min C, Y. Nah, jadi intinya, pendapatan itu ya dibuat untuk konsumsi dan saving. Kalau konsumsinya naik, maka juga akan mengurangi saving. Nah, ketika savingnya mau dinaikkan, orang-orang cenderung saving. Mau saving aja daripada banyak konsumsi. Nanti konsumsinya akan dikurangi. Nah, seperti itu. Nah, C kecil dan S kecil ini adalah, C kecilnya adalah marginal propensity to consume. S kecilnya adalah marginal propensity to saving, to save. Nah, ini. Jadi, singkatannya MPS, marginal propensity to save, MPC, dan marginal propensity to consume. MPS sama MPC. Nah, MPS tambah MPC itu sama dengan 1. Jadi, di dalam 1 itu, ya terdapat kecenderungan untuk konsumsi, dan kecenderungan untuk menabung. Kalau ini lebih tinggi, misalkan 0,7,
misalkan 0,7 savingnya, maka konsumsinya adalah kecenderungannya 0,3 saja. Karena total keseluruhan adalah 1. Ini untuk yang C kecil dan S kecil. MPC dan MPS-nya. Jadi orang ini cenderung untuk saving daripada konsumsi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah kurva dari konsumsi dan saving. Kalau pendapatan nasional itu adalah Y sama dengan konsumsi plus S saving. Ini di sini. Dia 45 derajat. Nah, kemudian konsumsi dia persamaannya ini C0 ini adalah penggalnya. Penggal itu ini. Nah, dia mulainya di sini penggal. Plus CY. MPC Y. CY. Jadi ini adalah slope-nya, kemiringannya. Nah, dia berada di sini. Kemudian saving itu berada di bawah. Jadi ini kan sumbu di sini ini kan positif. Kalau di bawah ini negatif. Sehingga yang terjadi seperti ini. Ini adalah persamaan dari saving. Dia S0-nya di sini. SY sampai di sini. Nah, kenapa dia di bawahnya ini? Nah, filosofinya seperti ini. Karena ini adalah pendapatan. Pendapatan itu lebih kecil di sini. Kalau di titik ini ya, titik di bawah M, dia pendapatannya lebih kecil daripada konsumsinya. Artinya konsumsinya besar sekali, tapi pendapatannya kecil. Dia nggak punya pendapatannya sedikit, tapi konsumsinya besar sekali. Yang terjadi adalah orang akan menggunakan di luar pendapatannya. Artinya dia bisa hutang ataukah lain sebagainya. Ya mungkin bisa hutang. Sehingga minus, ini posisi savingnya adalah minus. Mau saving bagaimana? Konsumsi aja dia masih hutang. Gitu. Karena pendapatannya tidak mampu menutupi keseluruhan konsumsinya. Sehingga dia harus hutang. Nah, sampai pada titik sini, ini impas. Jadi pendapatannya mampu menutupi konsumsi, tapi tidak bisa saving. Nah, sehingga masih savingnya kondisinya masih nol di sini. Nah, ini nol konsumsi. Savingnya berada di titik nol nih. Nah, ini. Nah, savingnya nol. Nah, ketika pendapatannya di atas daripada konsumsi, sehingga dia bisa saving di sini. Nah, ini misal pendapatannya di atas konsumsinya, ini pendapatannya 100.000, konsumsinya hanya 70.000 misalkan. Nah, sehingga savingnya bisa 30.000 di sini. Nah, seperti itu. Ini adalah kurva pendapatan, konsumsi, dan saving. Nah, contohnya seperti ini. Konsumsi kasus 5 nih ya. Konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,8 Y. Bagaimana fungsi tabungannya? Fungsi tabungan adalah ini tadi. Kita lihat persamaannya. Y sama dengan C plus S. Sehingga S sama dengan Y min C. Kita kurangkan aja. Y-nya adalah tetap Y. Konsumsinya adalah ini. Min 30 plus 0,8 Y. Sehingga diperoleh persamaan ini. Ini adalah persamaan saving. Persamaan S-nya. Nah, berapa besar konsumsi jika tabungannya 20? Jika savingnya 20, maka kita masukkan aja, substitusikan 20 ini ke S-nya ini, 20. Sama dengan min 30 plus 0,2 Y. Sehingga ini pindah ruas ke kiri jadi plus, jadi 50. Sama dengan 0,2 Y, Y-nya adalah 250 pendapatannya. Kemudian baru kita masukkan ke fungsi konsumsi. Konsumsi sama dengan Y min S. Jadi Y-nya 250, savingnya tadi adalah 20. 250 dikurangi 20 sama dengan 230. Jadi diketahuilah konsumsinya 230.
seperti itu. Nah, sehingga bisa kita buat kurvanya seperti ini dari hasil itu tadi. Sampai sini ya. Nah, kemudian ada nama istilahnya angka pengganda. Angka pengganda itu adalah suatu bilangan yang menjelaskan tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan variabel-variabel dalam perekonomian. Jadi, ada penambahan pendapatan yang diakibatkan dari variabel tertentu. Nah, kalau ini angka penggandanya, multipliernya ini adalah K sama dengan 1 min 1 min MPC atau C, atau sama dengan 1 min MPS. 1 min C kan sama dengan saving, maaf, S kecilnya, MPS-nya. Jadi contohnya ini, misalkan di contoh sebelumnya MPS-nya adalah 0,2. Ini S kecil ini, atau MPS 0,2. Sehingga kita masukkan saja 1 per 0,2 MPS-nya. Sehingga hasilnya adalah 5. Ini variabel ekonomi, misalkan apabila variabel ekonomi, misalnya investasi pengeluaran pemerintah ditambah sejumlah tertentu, maka pendapatan nasional akan bertambah 5 kali lipat. Jadi misalkan ada investasi atau pengeluaran pemerintah naik penambahannya, maka akan menambahkan 5 kali lipat dari tambahan investasi dan pengeluaran pemerintah itu tadi. Itu adalah menghitung angka pengganda. Ini nanti akan lebih detail dijelaskan di ekonomi makro. Tenang aja, nanti dapat. Ini yang penting teman-teman tahu cara menghitungnya dulu. Dan pahami juga teori-teorinya yang telah saya sampaikan tadi itu. Kemudian ada pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan nasional secara nyata yang dibelanjakan oleh masyarakat. Jadi disposable itu adalah pendapatan yang sudah siap dibelanjakan. Jadi pendapatan itu sudah dikurangi dengan pajak dan seterusnya. Sudah clear, nggak ada apa-apa lagi. Itu ada namanya biaya yang pendapatan yang siap dibelanjakan. Sudah dikurangi pajak dan seterusnya. Kemudian ada istilahnya transfer payment. Di sini transfer payment adalah istilahnya pembayaran aliran. Jadi kayak pemerintah memberikan uang ke masyarakat secara cuma-cuma, bukan merupakan imbalan langsung jasa. Jadi bukan jasa masyarakat kemudian kerja ke pemerintah dapat upah, kayak gitu enggak. Jadi transfer payment itu adalah ya kayak tunjangan pemerintah, ngasih apa, beasiswa atau ngasih uang cuma-cuma ke masyarakat, nah seperti itu. Itu adalah bentuk transfer payment. Itu dilambangkan dengan R. Jadi pendapatan disposable adalah bisa sama dengan kalau ada transfer payment ya, berarti pendapatan masyarakat ditambah dengan transfer payment, uang yang diberikan pemerintah. Tuh. Namun ketika ada pajak adalah dikenakan ke masyarakat, misalkan yang pendapatannya sekian bayar pajak sekian, misalkan gitu. Nah, YD pendapatan disposable adalah pendapatan yang sudah dikurangi dengan pajak. Nah, seperti itu. Kalau kasus keduanya, ya maka kalau terdapat pajak dan terdapat pembayaran aliran atau transfer payment tadi, maka pendapatan disposable adalah pendapatan sudah dikurangi dengan pajak, juga sudah ditambahkan dengan tunjangan itu tadi, transfer payment. Nah, ini contohnya. Fungsi konsumsi masyarakat. Nah, ini fungsi konsumsinya. Pemerintah menerima masyarakat pembayarannya pajak sebesar ada pajak 16. Kemudian pemerintah memberikan kepada warganya bayaran aliran 6. Nah, berapa konsumsi nasional pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200. Berapa pula tabungan nasionalnya? Nah, ini
YD sama dengan, kita masukkan Y min T plus R sama dengan Y-nya tadi adalah berapa? Pendapatan nasional 200. T-nya adalah pajaknya ini, min 16. Aliran pemerintah adalah tunjangannya 6, tambah 6. Hasilnya pendapatan disposable-nya adalah 190. Kemudian pertanyaannya adalah, berapa konsumsi nasional dan berapa tabungan nasional? Konsumsi nasionalnya adalah ini persamaan ini. 30 plus 0,8 YD. Kita masukkan YD-nya adalah 190. Setelah dihitung tadi, ketemulah konsumsinya 182. Kalau sudah ketemu konsumsi, maka mudah untuk mencari savingnya. Savingnya sama dengan YD min C. Jadi pendapatan disposable 190 dikurangi dengan C. C-nya adalah konsumsi 182. Ketemulah savingnya 8. Jadi total pendapatan disposable 200 itu 182-nya untuk konsumsi, 8-nya untuk saving. Seperti itu. Saya lanjutkan ke fungsi pajak. Ini sama, fungsi pajak adalah persamaan dari ini, pajak T-nya sama dengan T0 plus T kecil Y. T kecil Y adalah proporsi pajak terhadap pendapatan. Pajak proporsional, proporsi. Langsung nanti contohnya bisa dihitung. Pokoknya caranya sama dengan sebelum-sebelumnya. Tinggal masukkan, substitusikan kayak gitu. Mencari Y-nya bagaimana, C-nya bagaimana, S-nya bagaimana, itu sama. Kemudian fungsi investasi juga persamaannya seperti ini. Ini. Investasi merupakan I kecil ini adalah suku bunga. Jadi dia dilambangkan I kecil seperti ini, interest rate. I besar adalah investasi. Kenapa fungsi investasi itu merupakan fungsi dari tingkat bunga? Karena seperti ini, ketika suku bunga naik, ya pokoknya karena ada pengaruh suku bunga terhadap investasi. Ketika suku bunganya naik, maka orang akan cenderung untuk menabung, sehingga investasinya akan berkurang. Makanya di sini negatif, dia berbanding terbalik. Ketika suku bunga naik, maka investasi turun. Ketika suku bunga turun, maka investasi naik. Artinya gini, kalau suku bunganya besar, maka orang akan cenderung menabung. Karena dengan menabung, dia akan memperoleh suku bunga. Tanpa kerja, tanpa apa, cuma nitip uang di bank misalkan, kemudian dapat bunga. Ya, sehingga pilihannya orang akan menabung dan akan menurunkan investasi. Nah, berbeda lagi ketika suku bunganya rendah. Kalau suku bunganya rendah, artinya kalau menabung suku bunganya kecil sekali. Sehingga ya akan lebih menguntungkan jika uang itu tidak ditabung tapi diinvestasikan. Karena nanti dengan investasi akan menghasilkan lebih banyak pendapatannya, misalkan seperti itu, daripada harus ditabung saja. Nah, sehingga di sini adalah slope nilai slope-nya ini adalah negatif. Itu ya. Nah, ini saya lanjutkan ke kasus 17. Kasus 17 ini adalah permintaan investasi. Ya sama lah ngitungnya seperti itu. 200 persamaan I 250 min 500 I. Berapa besar investasi pada tingkat bunga yang berlaku setinggi 12%? Berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%? Jadi investasi kita, persen itu kita buat suku bunganya itu kita desimalkan 12% jadi 0,12. Nah, sehingga kita bisa memasukkan investasinya langsung.
250 kurangi 500, I-nya adalah 0,2 dikalikan 0,12, 0,12, sehingga hasilnya ini 190. Investasinya adalah 190. Kemudian, berapa jika suku bunga 30%? Ya, sama hitungnya. Nah, ketika suku bunganya 12%, maka investasinya hanya 190. Investasinya 190. Ketika suku bunganya tinggi 30%, maka investasinya akan semakin kecil. Nah, itu. Intinya ketika investasi menurun, suku bunganya menurun 12, ketika suku bunganya naik 12 ke 30, maka yang terjadi adalah investasinya turun. 190 menjadi 100. Karena dengan menabung saja bisa menaikkan suku bunganya nih dari 12 menjadi 30%, ya. Dia memperoleh suku bunga banyak. Sehingga buat apa investasi kalau nabung saja lebih besar. Nah, seperti itu. Ini yang terjadi. Ini persamaannya. Maaf, ini kurvanya, ini persamaannya. Kemudian ini adalah suku bunganya berada di garis vertikalnya, garis horizontalnya adalah investasi. Nah, ini berbeda dengan kurva-kurva lainnya. Nah, pada kurva permintaan investasi ini kebiasaan aneh. Jadi variabel bebasnya itu malah diletakkan di sumbu vertikal. Ini variabel bebas. Dia di sini variabel bebas. Biasanya kalau variabel bebas itu berada di sini. Tapi ini aneh, kalau yang kurva investasi dia menempatkan, secara teorinya dia menempatkan suku bunganya itu yang sebagai variabel bebas pada sumbu vertikal. Pada sumbu horizontalnya itu malah justru variabel dependennya, variabel terikatnya. Ini investasi. Ini sudah teorinya, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah fungsi impor. Fungsi impor ya sama kayak fungsi konsumsi, fungsi saving, fungsi itu tadi apa namanya? Pajak. Dia seperti ini. Impor otonom M0 sama dengan M kecil marginal propensity to import. Ya, slope-nya ini sama dengan pendapatan nasional. Nah, kenapa dia berpengaruh pada pendapatan nasional? Karena logikanya ketika pendapatan negara itu naik, maka orang akan cenderung untuk mengkonsumsi. Jadi dia semakin besar kebutuhan, hasrat hidupnya semakin besar. Jadi hasrat untuk membeli barang-barang itu semakin besar. Ketika pendapatan nasional naik, nah semakin besar pula kebutuhan masyarakat. Sehingga kalau tidak diimbangi dengan produk dalam negeri yang bagus, yang banyak, yang akhirnya tidak mencukupi, maka yang terjadi adalah impor. Nah, sehingga di sini adalah persamaannya seperti ini. Contoh kasusnya sama. Ada kasus ini misalkan impornya otonomnya 250, marginal propensity itu impornya 0,5. Berapa nilai impor jika pendapatan nasional 600? Kita masukkan saja. M-nya sama dengan 25, MY-nya marginal propensity to impornya adalah 0,05. 25 tambah 0,05. Y-nya pendapatannya adalah 600, kita masukkan. Y-nya 600. Nah, kita masukkan saja. Substitusikan. Nah, ketemulah impornya adalah 55. Nah, impor 55. Pendapatannya adalah ketika pendapatannya 600, impornya adalah 55. Nah, sehingga kurvanya berslope positif,
Ini dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah pendapatan nasional. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail di ekonomi makro. Ada perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, sama 4 sektor. Kalau perekonomian 2 sektor, artinya dia ya hanya ada pedagang dan pembeli. Jadi ada investasi sebagai pedagangnya, berinvestasi, konsumsi adalah konsumennya. Jadi yang terdapat adalah persamaan adalah Y sama dengan konsumsi plus investasi. Kalau 3 sektor, berarti ada pemerintah yang ikut campur. Model perekonomian tertutup. Kalau yang 2 sektor adalah model perekonomian sederhana. Kalau tertutup ini berarti artinya dia nggak ada ekspor impor. Misalkan negara komunis kayak Korea Utara, misalnya nggak ada ekspor impor, dia perekonomian tertutup, hanya di dalamnya ada konsumen, ada pedagang, sama ada pedagang dalam negeri, dan ada pemerintah yang mengaturnya. Ini perekonomian 3 sektor. Kalau 4 sektor berarti dia sudah ada konsumen, investasi dari produsen, pemerintah, pengeluaran pemerintah, kemudian ada ekspor impor. Nah, ini perekonomian 4 sektor. Nah, ini ada contoh soal. Ya sama, misalkan ini adalah contoh 4 sektor nih. Ya, kalau ada pertanyaan seperti ini ya tinggal kita substitusikan saja kayak contoh sebelumnya. Nah, konsumsi otonomnya 500, C kecilnya atau MPC-nya adalah 0, karena diketahui MPS-nya 0,2, maka MPC-nya adalah 0,8 karena MPS plus MPC sama dengan 1. Nah, ini sudah ketahui. Kita masukkan C sama dengan C0-nya 500. CYD-nya adalah 0,8. Nah, ketemulah 500 plus 0,8 Y. YD-nya adalah Y plus min T plus R kayak yang tadi itu, sama dengan tidak ada pajak di soal ini ya. Tidak ada tunjangan dari pemerintah sehingga ya 0. Y-nya adalah ya Y saja, ini sudah siap untuk dibelanjakan. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan C, I, G, X min M. Nah, hingga C-nya ada 500. Investasinya adalah berapa nih? 300. Investasi 300. 500 plus 0,8 Y plus 300. G-nya adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah berapa ini? Ini pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu maksudnya adalah kayak misalkan pemerintah ini dapat pajak dan sebagainya itu kan dari masyarakat. Nah, pajak itu digunakan untuk pemerintah, untuk pengeluaran pemerintah. Misalkan pengeluaran itu berbentuk fasilitas umum, membuat apa gitu ya, jalan raya, kemudian taman, gedung, stadion untuk negara dan seterusnya. Kayak gitu itu adalah pengeluaran pemerintah. Ini 250. Misalnya pembangunan tol misalkan ya. Sehingga kita tulis di sini G-nya 250. Ekspornya 225, impornya 175. Nah, sehingga kita bisa memperoleh hasilnya adalah ini, tinggal jumlahkan saja. Nah, diketahui Y-nya adalah 5.500. Nah, ini diketahui pendapatan nasional sekian dari perekonomian yang berlangsung seperti ini. Jadi teman-teman bisa mensimulasikan kondisi di Indonesia saat ini seperti apa. Misalkan ada informasi pengeluaran pemerintah berapa, ekspor impornya berapa, keseluruhan kita coba hitung seperti ini pun bisa, nanti pendapatannya kisaran sekian. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Ini adalah contohnya lebih panjang lagi. Ya intinya sama seperti yang
yang sebelumnya. Yang ini terkait angka pengganda pun sama seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan. Ini secara teori akan dijelaskan lebih lanjut di ekonomi makro. Yang penting teman-teman bisa menghitung caranya itu tadi. Mudah. Dengan cara substitusi, eliminasi, dan seterusnya. Ini contoh kasusnya lagi ada. Nanti ya saya rasa sama seperti yang itu tadi. Ketika ada pajak seperti apa, ketika ada tunjangan pemerintah seperti apa. Nah, itu. Ini yang terakhir adalah analisis ISLM. Ini juga akan dibahas lebih detail di ekonomi makro. IS itu adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Jadi keseimbangan di pasar barangnya itu. Kalau yang LM adalah keseimbangan di pasar uang. Di keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Untuk yang IS itu persamaannya seperti ini. I sama dengan S, keseimbangan investasi, dan S-nya adalah saving. Investasi dan saving. Ini. Kalau di LM, keseimbangan uang, itu seperti ini. Permintaan uang adalah L, dilambangkan M, L, penawaran uang adalah M. Nah, ini persamaannya M sama dengan M0. L persamaannya adalah L0 plus KY min HI. Nah, L adalah liquidity preference. Nah, ini sudah nanti langsung masuk ke kasus. Contoh soalnya yang kasus 21 dulu. Ya, tinggal kita masukkan saja konsumsinya berapa atau tidak diketahui savingnya ya, diketahui konsumsinya, maka kita bisa mencari saving itu melalui konsumsi. Investasinya sudah diketahui, konsumsinya sekian, maka savingnya adalah sekian. Nah, ingat, Y sama dengan C plus saving. Sehingga kalau mencari saving adalah Y min C. Y-nya adalah berapa? Nanti dicari dulu Y-nya berapa, C-nya berapa, atau langsung saving. Saving sama dengan min 500 plus ini adalah MPC. Kalau kita mencari MPS berarti ya 1 dikurangi 0,8, artinya 0,2. Langsung ketemu. S sama dengan min 500 plus 0,2 Y. Investasinya sudah ketahui. Jadi kita masukkan saja investasinya ini, savingnya adalah ini. Nah, ketemulah Y persamaannya ini. Itu baru IS. Nah, nanti yang contoh yang LM ini seperti ini. LM-nya, L-nya adalah ini. M-nya adalah ini, 9.000. Kita masukkan saja, substitusikan, ketemulah Y sama dengan ini. Ini adalah persamaan LM-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan keseimbangan serempak ISLM? Maka ya dibuat, kita masukkan yang IS, kurva IS dengan kurva LM ke dalam satu kurva seperti ini. Nah, ketemulah persamaan IS-nya tadi itu, ketemu ini 12.500 min 25.000 I. Nah, ini. Yang LM-nya ketahui min 2.500 plus 50.000 I. Nah, ini. Kemudian kita masukkan IS sama dengan LM. Ya, ini ketemu suku bunga I kecilnya adalah 0,2. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya tingkat suku bunganya adalah berada pada titik ini. 0,2 atau 20%. Dengan masukkan suku bunga 0,2 ke dalam persamaan ISLM, diperoleh Y-nya adalah
7.500. Ini keseimbangannya. Itu ya. Demikian dari penerapan ekonomi pada pada fungsi linear. Jika ada yang tanyakan, silakan bertanya di room discussion di ilmu.ac.id. Pertemuan minggu depan kita masuk di hubungan nonlinear. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.